Di luar sedang hujan tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kali ini kita akan membahas generasi ya. Kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan generasi atas banyak hal yang terjadi sekarang. Kita nggak bisa melakukannya. Karena apapun yang terjadi hari ini itu juga karena tindakan-tindakan kita di masa lalu. Kita sudah mengambil peran apa saat itu sehingga kita menyalahkan keadaan sekarang gitu. Kita pasti sering mendengar kalau hari ini itu adalah efek dari apa yang kita lakukan kemarin, keputusan yang kita ambil kemarin. Dan apa yang terjadi besok, apa yang terjadi nanti itu juga pengaruh dari keputusan yang kita ambil hari ini, tindakan kita yang kita ambil hari ini, peran kita yang kita ambil hari ini gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan generasi seolah-olah generasinya kita itu jauh lebih baik dari generasi yang lain gitu. Terutama generasi setelah generasinya kita. Seandainya saja dulu kita lebih peduli dengan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Seandainya dulu kita lebih aware, lebih memahami, lebih bisa membaca persoalan-persoalan di sekitar kita, bisa jadi keadaannya akan berbeda. Mungkin lebih baik. Jadi kita nggak bisa, sekali lagi kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada satu generasi saja, tidak bisa. Ini semua karena akumulasi dari berbagai peran yang kita lakukan. Jadi coba kita mulai bertanya ke diri kita masing-masing, kita sudah apa? Gitu. Memang peran apa yang kita sudah ambil? Tentu semua orang ingin ya agar supaya lingkungannya, orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya, ya, negaranya menjadi lebih baik. Tentu semua orang ingin gitu. Siapa sih yang tidak ingin menjadi lebih baik gitu? Tapi tidak semua orang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menuju ke sana, untuk menuju ke apa yang dia inginkan itu. Sebagai contoh, kita mungkin pernah mengamati ada orang tua yang dia ingin sekali agar anaknya itu lebih baik dari dirinya. Tentu kita tahu bahwa setiap orang tua ingin agar anaknya itu lebih baik dari dirinya. Karena itu disekolahkan ke sekolah yang terbaik ya, yang berkualitas dengan guru-guru yang juga oke lah gitu. Tapi di rumah orang tua tersebut tidak menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Maka di sini kita bisa kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Karena menjadi lebih baik itu peran semua orang. Jadi tidak bisa kita kemudian serahkan ke satu pihak saja. Kalau gagal kita bisa salahkan pihak itu gitu. Memang mudah sekali menyalahkan daripada menjadi orang yang solutif dan bisa memperbaiki banyak hal gitu. Contoh lagi itu masyarakat itu pasti punya keinginan agar supaya mereka dipimpin oleh orang yang tidak korupsi gitu loh. Pemimpin yang tidak korupsi. Masyarakat tentu ingin agar pemimpin mereka itu bisa mewakili suara-suara mereka misalnya ya. Tapi pas pemilihan dia nerima suap gitu loh, atau bahasa di kita itu ada serangan fajar gitu loh. Ini kan ironi lagi gitu. Dia ingin supaya pemimpinnya itu tidak korupsi, tapi dia sendiri menerima suap. Bisa ya kita bayangkan seperti itu ya. Sekali lagi, setiap orang tentu ingin agar lingkungannya, dirinya, negaranya ya, apa-apa yang ada di sekitarnya itu menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi memang tidak setiap orang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menuju ke keinginannya, untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Kita tahu kalau misalkan keadaan itu terus berubah, jadi keadaan itu tidak sama. Ya, detik ini jelas berbeda dengan beberapa detik lalu. Itu baru detik.
Zaman juga begitu. Dulu dan sekarang pun berbeda. Maka kita tidak bisa menyalahkan generasi sekarang. Kalau misalkan generasi sekarang itu begini, SDM-nya begitu, gitu. Itu juga akibat dari peran yang kita ambil. Jadi hari ini sebaiknya kita cukup dengan hal-hal buruk yang masih kita lakukan. Cukup saja. Dan mulai mengambil peran, ya. Mulai mengambil peran ini untuk siapa saja, tidak tertutup untuk pejabat saja, tidak tertutup untuk orang yang mungkin memang sudah tugasnya, misalnya Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan sebagainya. Enggak, ini tugas semua orang. Belajar itu tidak ada kualifikasi khusus harus begini, harus begitu, nggak ada. Karena kita termakan oleh stereotip yang sudah lama melekat ya di masyarakat kita bahwa tugas anak itu belajar, tugas orang tua cari uang ya. Sehingga kita juga berpikir kalau belajar itu di sekolah, baca buku ya, tentang materi-materi, belajar itu bukan itu saja. Misal di pekerjaan kita ada banyak pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Setiap hal yang ada di dunia itu sebetulnya mengandung hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Masalahnya tidak semua orang bisa menggunakan akalnya untuk kemudian mengambil hal-hal tersebut menjadi pelajaran. Karena kurangnya ilmu dan wawasan yang dia terapkan ke dalam dirinya. Kenapa kemudian kita harus belajar ya? Kenapa semua orang memiliki tanggung jawab untuk belajar? Karena belajar itu kan mencari ilmu, menuntut ilmu. Sedangkan ilmu itu kemudian yang membentuk seperti apa kita. Ilmu itu membentuk akhlak kita. Ilmu itu membentuk bagaimana kita kemudian menjadi orang yang lebih berkarakter. Jadi di sini kita tahu wujud dari ilmu itu bukan hanya materi-materi saja. Orang yang hafal dan orang yang melakukan apa yang dia pelajari itu berbeda kan. Kita sama-sama tahu kalau itu berbeda. Jadi wujud ilmu itu sebetulnya adalah perilaku. Ulama dahulu itu juga pernah mengatakan kalau ilmu itu menjaga kita sedangkan harta kita yang jaga. Jadi dengan ilmu kita jadi tahu mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Contoh sederhana kalau misalkan kita dihadapkan pada susu dan alkohol gitu, mana yang baik yang kita minum. Semua orang tahu kalau susu itu lebih bagus daripada alkohol untuk kita minum ya, untuk kesehatan kita. Semua orang tahu, tapi tidak semua orang kemudian, tapi masih ada orang yang misalnya memilih alkohol. Kenapa seperti itu? Kenapa juga ada orang yang belajar terus tapi tidak sukses, belajar terus tapi tidak kaya, belajar terus tapi akhlaknya juga masih belum baik gitu. Karena wujud dari ilmu tadi adalah perilaku, akhlaknya, perilakunya. Artinya begini. Sekarang ini orang dengan mudah bisa menemukan berbagai materi-materi di Instagram, di sosial media ya, di internet gitu. Tapi apakah kemudian ilmu-ilmu baik yang ada di sana itu diterapkan, dapat dipahami oleh orangnya gitu? Karena tidak semudah itu. Tidak ada majelis yang kita sekali duduk di situ kemudian langsung pulang-pulang jadi pintar gitu, nggak ada kan? Maka belajar pun harus kita pahami pelan-pelan. Menuntut ilmu pun harus kita pahami pelan-pelan. Sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Sehingga kita juga tahu mana yang harus kita lakukan. Itu keputusan kita. Oh, aku mengambil yang ini. Karena ini baik, kemarin aku sudah belajar gitu. Ya. Jangan terjebak kemudian masih banyak orang yang terjebak pada rasa nyaman ya, berpikir kalau maunya hanya memikirkan hal-hal yang ringan-ringan saja, gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, gitu. Karena pikiran itu harus terus diasah. Kalau pikiran tidak diasah ya lama-lama bisa tumpul. Kalau tumpul nanti kalau ada halangan, rintangan membentang ya, maka kita tidak akan bisa membabatnya. Akan kesulitan untuk membabatnya, menebasnya ya.
kita juga tahu kalau keadaan tadi terus berubah. Nah, keadaan yang berubah ini kan terus berkembang ya zaman itu. Seperti kita tahu dulu HP seperti apa, dari zaman belum ada HP, kemudian ada Symbian, Android, BBM ya, BlackBerry, kemudian sampai sekarang banyak gitu. Zaman terus berkembang. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal gitu. Kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Maka belajar itu terus-menerus dan untuk siapa saja. Kalau kita tidak berusaha untuk membaca dan memahami kehidupan, maka kita hanya akan asal saja dalam hidup. Karena tadi, ilmu itu menunjukkan mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Sekali lagi tentu semua orang ingin ya agar diri dan lingkungan dan negaranya itu lebih baik. Tapi orang yang ingin itu belum tentu mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan keinginannya. Kita ingatkan lagi bahwa wujud dari ilmu itu adalah perilaku. Kemudian apa hubungannya dengan generasi tadi? Jadi, kalau kita sudah berilmu, kalau kita sudah berwawasan sehingga membentuk akhlak kita menjadi lebih baik setiap harinya, maka kita akan menjadi contoh bagi generasi setelah kita. Maka kita akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, semoga karakter kita itu bisa menginspirasi atau setidaknya bisa menjadi contoh baik bagi siapa saja di sekitar kita untuk juga ikut berkembang menjadi lebih baik. Jadi kita tidak menyalahkan. Jadi kita tidak dengan mudah menghakimi sesuatu, menghakimi generasi, menghakimi orang lain. Sedangkan kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Sedangkan kita lupa untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sekali lagi memang mudah menyalahkan orang lain itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada kemudian kita melihat ke dalam diri, mengevaluasinya gitu. Karena salah satu contoh paling mudah belajar adalah dengan cara berinteraksi. Misalnya kita di tempat kerja atau kita di sekolah ya. Kita bertemu dengan orang, kita duduk dengan dia ngobrol lama misalnya. Kita bisa loh beranjak dari sana kemudian berpikir tadi aku sudah benar belum ya omonganku ya, retorikaku dalam berbicara. Tadi aku sombong tidak ya gitu. Tadi aku menyinggung dia atau tidak ya gitu. Artinya kita bisa mengevaluasi diri kita setiap saat. Ya, berinteraksi juga bagian dari belajar gitu. Karena kalau kita menginginkan sesuatu, ya, misalnya kita menginginkan agar seseorang itu lebih baik, ya. Tapi kalau kita yang tidak berubah, kita yang sama saja ya begitu. Maka untuk mengubah sesuatu yang besar di luar dari diri kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita dulu. Maka sudah cukup ya untuk melakukan tadi keburukan-keburukan yang mungkin masih kita lakukan dan ini saatnya kita mengambil peran apa aja boleh. Minimal ya kalau misalkan kita buang sampah sembarangan itu kita sekarang jadi buang sampah di tempatnya. Kalau misalkan belum ada tempat sampah ya kita bawa dulu gitu loh. Itu hal-hal minimal yang kemudian kita perlu notice gitu loh. Kita perlu perhatikan. Termasuk untuk tidak menghakimi orang lain ya. Kita tidak menjadi manusia yang mudah menilai, mudah membanding-bandingkan antara hidup kita dengan orang lain. Karena ini zaman yang memang begitu. Jadi jadilah manusia yang solutif dan berprasangka baik. Karena hari ini banyak sekali berita-berita buruk yang lebih laku daripada konten-konten yang berisi kebaikan. Gitu. Bahkan kebaikan-kebaikan pun dimanfaatkan. Akhirnya jatuhnya juga jadi keburukan. Maka kita harus lebih banyak mengkonsumsi hal baik. Intinya begitu. Termasuk yakin dan berprasangka baiklah pada apapun. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.